Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, nyamuk tidak hanya hidup di lingkungan air kotor saja, akan tetapi pada air bersih juga. Masyarakat umumnya sudah menggunakan obat nyamuk berbahan kimia yang diketahui sangat berbahaya bagi kesehatan. Cara yang efektif untuk menghindari bahaya dari efek obat nyamuk berbahan kimia yaitu dengan menggunakan tanaman pengusir nyamuk. Salah satu alternatif pencegahan penyakit demam berdarah, dengue atau DBD yaitu dengan pemanfaatan tanaman anti nyamuk, yaitu tanaman Zodia atau Euphorbia zoevelans. Nah, bagaimana prosesnya? Baik, saat ini telah hadir bersama kita dosen inovatif dari Universitas Kader Bangsa, Ibu Dr. Minarti SST MKes, dengan inovasinya Gempita Beras Mude. Oke, selamat datang Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Iya. Oke, ini menarik loh Bu inovasinya, pemanfaatan tanaman Zodia ya sebagai tanaman pengusir nyamuk khususnya DBD ya. Apalagi saat ini ya musim kemarau dan bergantian dengan musim penghujan. Iya, betul Dan tiap sekali, hari kita selalu kehujanan sehingga memang benar-benar benar-benar membuat lingkungan sekitar kita menjadi agak rawan Iya, akhir-akhir rawan ini ya. untuk menjadi tempat Tempat perkembangbiakan perkembangbiakan nyamuk ya Bu. Benar, Ibu. Iya. Oke baik Bu Minarti, bisa dijelaskan nih apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Oke, terima kasih, Bu. Jadi memang yang melatar belakangi dari ide penelitian ini mulainya kita sebenarnya penelitian kita itu penelitian tentang demam berdarah denggi. Kita penelitian selama 2 tahun, memang awalnya kita penelitian itu di tahun 2019. Memang 19 itu kota Palembang, kota yang paling tinggi kasus demam berdarah denggi. Karena kita mau menghasilkan pengendalian demam berdarah denggi ini, jadi kita harus penelitian secara komprehensif, memang studi epidemiologi, baik hostnya, agentnya, environmentnya. Jadi kita lihat perilaku manusianya, bagaimana nyamuk itu sendiri yang memang sebagai vektor potensial dari demam berdarah denggi, lalu lingkungannya. Jadi yang pertama kali itu yang melatar belakangi inovasi ini. Jadi ketika kita melakukan penelitian, ternyata hostnya yaitu manusianya ini untuk mengendalikan demam berdarah denggi dengan programnya pemerintah PSN 3M+, itu sudah dilakukan 90% itu PSN 3M+ itu sudah dilakukan oleh masyarakat Kota Palembang. Hostnya kita balik lagi ke hostnya. Jadi manusia kita penelitian ke hostnya, ke manusianya itu dengan ada 3 kriteria, knowledge, attitude, and praktek. Nah 3 ini yang menjadi sumber utama yang menjadi bahwa kira-kira berhasil tidak programnya PSN 3M+. Ternyata semua sudah dilakukan, 90% masyarakat sudah melakukan PSN 3M+. Nah, jadi apa yang menjadi sumber dari demam berdarah denggi ini? Kita karena ini sudah hostnya sudah efektif melakukan pemberantasan demam berdarah denggi, kita langsung turun ke agentnya, ke nyamuknya. Ternyata nyamuk Aedes aegypti Kota Palembang sudah resisten terhadap karbamat, abate yang memang sudah resisten pada obat-obat itu. Jadi ternyata percuma saja kita melakukan pengendalian itu karena nyamuknya sudah resisten, jadi percuma saja. Jadi kita udah dapat 2 temuan kita bahwa masyarakatnya memang sudah PSN, sudah efektif, sudah dilakukan, kadar jumantiknya sudah turun, sudah bagus, promosi kesehatannya, tenaga kesehatan juga bagus, ternyata nyamuknya sudah resisten terhadap obat-obatan itu, karbamat itu.
Lalu kita karena tadi yang saya bilang multifaktor, lalu kita penelitian lagi terkait lingkungan. Iya. Lingkungannya bagaimana? Ternyata iklimnya Kota Palembang sangat mendukung perkembangan biakan nyamuk. Iya. Jadi jadi 5 kriteria iklim ini, curah hujan semakin meningkat. Curah hujan semakin meningkat kepadatan nyamuk. Nah, jadi ini yang menjadi latar belakang kita bagaimana menginovasi pengendalian dari demam berdarah denggi ini. Jadi tahun 2021 ASEAN Denggi bilang bahwa pengendalian demam berdarah denggi harus dilibatkan pergerakan masyarakat itu sendiri. Karena kenapa? Garda terdepannya untuk pengendalian itu yaitu ya masyarakat itu sendiri. Jadi kami memodifikasi ASEAN Denggi dengan programnya pemerintah, bahwa yang kami temukan di lapangan ternyata yang plus-plusnya ini yang belum dilakukan oleh masyarakat. Padahal kita sudah benar-benar menerapkan semua Iya, menerapkan itu ya. sekali, Bu. Iya. Jadi ternyata plusnya yang belum ada di masyarakat. Iya. Jadi kami memodifikasi dari yang ASEAN Day itu harus melibatkan masyarakat. Iya. Program nasional yang harus PSN 3M harus didukung dengan plus-plus itu. Lalu WHO harus merekomendasikan harus menggunakan kearifan lokal. Iya. Jadi WHO merekomendasikan pengendalian demam berdarah denggi itu harus didukung oleh tanaman-tanaman pengusir nyamuk yang memang dipakai yang di kearifan lokal. Jadi itu yang melatar belakangi bahwa lahirnya gerakan masyarakat pintar memberantas nyamuk Aedes aegypti ini menggunakan tanaman zodiak. Iya. Ini dipilihnya tanaman zodiak ya. Kenapa nggak tanaman lain? Berarti tanaman ini ada kandungan yang memang benar-benar ampuh untuk mengusir nyamuk. Apa sudah pernah diteliti nih? Ya. Oke, terima kasih Bu. Memang jadi memang penelitian ini memang tidak langsung kita pilih langsung zodiak. Iya. Jadi ketika kita udah mulai fokusnya ke bagaimana memodifikasi lingkungan untuk membuat gerakan masyarakat mengendalikan nyamuknya. Jadi kita menginventarisir seluruh tanaman di Indonesia yang potensial untuk mengusir nyamuk, bukan membunuh nyamuk, mengusir nyamuk. Lalu kita inventarisir selama 2 tahun, selama 2 musim. Ternyata yang paling cocok di Kota Palembang secara demografis yaitu tanaman zodiak. Iya. Jadi memang tanaman zodiak ini memang berasal dari Papua. Jadi memang secara demografinya Papua dan Indonesia itu dan Kota Palembang sama. Jadi yang paling cocok secara demografi lingkungannya tanaman zodiak. Jadi kita inventarisir dulu memang. Berarti memang ada proses selama 2 tahun untuk menginventarisir, ternyata memang zodiak ini yang paling efektif. Ya, oke. Ini prosesnya bagaimana nih? Apa ada proses lanjutan atau memang tanaman ini hanya cukup ditanam saja? Ya, oke. Gitu. Memang prosesnya tadi udah menginventarisir, memang kita nggak langsung ya udah ini efektif. Jadi kita menggunakan metode baru lagi. Metode baru lagi kita yang kata ASEAN Denggi tadi bahwa kita harus melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat itu yang kami buat partisipasi aksi dan riset. Jadi tanaman ini kita buat secara berkelompok di satu rumah, kita buat kayak kontrol lah bahwa ketika tanaman ini ada di rumah dengan jumlah 2, jumlah 4, dan jumlah 8, bagaimana kepadatan nyamuk itu di rumah. Ternyata jumlah tidak mempengaruhi kepadatan nyamuk. Adanya tanaman zodiak di sekitar kita karena kita penelitian tadi karena pakai aksi dan risetnya masyarakat bilang nyamuk tidak ada lagi di sekitar kita. Di sekitar kita, bukan di dalam ruangan. Jadi dia memang tanaman ini memang mengusir untuk terjadinya kontak antara host dan agent, antara manusia dan nyamuk.
gitu. Jadi Memang memang hanya untuk sebagai revelan aja ya? relevant aja, jadi Oke, bukan luar biasa membunuh. ini ya. Iya, Jadi tidak perlu diekstrak dan diapa-apain, dan iya, kita juga akhirnya tidak membunuh nyamuk juga tidak ya. membunuh Karena mungkin akan nyamuk. mengganggu ekosistem juga apabila nyamuk dibunuh semua ya. Iya benar Bu, kalau kita Oke, membunuh nyamuk berarti kita menghilangkan rezekinya cicak. Jadi ada iya, dua ekosistem mhm, yang harus kita musnahkan iya, antara nyamuk dan cicak. iya, luar Padahal biasa. ya betul Iya, Bu. Dalam ilmu lingkungan kan kita tidak tidak boleh, boleh. iya, karena ada sangkut paut dan semuanya pasti ada manfaatnya ya. Iya, ada Iya, rantaiannya. ada rantainya. Baik, luar biasa. Ini kalau di Sumatera Selatan sendiri apakah zodiak ini banyak tersedia? Untuk Heeh, waktu kita tahun 2021 mhm, kita mulai untuk memodifikasi lingkungan iya, untuk gerakan menanam tanaman zodiak ini di mhm, sekitar rumah memang, masih sangat sedikit. iya, Jadi kita harus, kita ambil, dari Papua, tapi mhm, sekarang udah banyak sekali karena memang tanaman ini udah mulai familiar di iya, masyarakat Kota Palembang. Memang sudah saya selalu informasikan bahwa mhm, tanaman zodiak itu cocok untuk mengusir nyamuk. Jadi, mhm. di apa ya, bukan tukang sih, Di salah salah, depot-depot ini ya, di di depot-depot depot heeh, ya. untuk yang, tanaman ya? Iya, di Heeh, sudah depot-depot. banyak juga yang udah menjualnya ya? Iya, betul Ibu. Oke, baik. Eee, untuk cara pemeliharaannya sendiri, apakah ribet ya? Karena kan apalagi kita yang, wanita pekerja, yang banyak banyak sekali urusan ya, belum urusan rumah, belum lagi urusan di kantor. Pasti kan pemeliharaannya, membutuhkan ekstra perhatian seperti itu. Apakah ini mudah? Cukup dibiarin aja terus disiram tiap hari, udah Oh, iya. cukup seperti itu atau memang ada Perawatan perlakuan khusus perawatan ya. khusus ya? Apa nggak boleh kena matahari terlalu Iya, banyak, betul. seperti itu. Gimana tuh? Oke, Bu. Ya, Memang tanaman ini tanaman perdu. iya, Tanaman perdu itu tanaman hias, bisa indoor dan outdoor. mhm, Jadi memang tanaman ini tidak ribet, maksudnya tidak mhm, mudah untuk dia memang secara perawatan tidak ada perawatan khusus. mhm, Jadi memang tanaman ini boleh indoor dan outdoor, dan untuk cara penyiramannya mhm. ataupun itu bisa seminggu sekali pun bisa Bu. Jadi Iya. tanaman ini kayaknya tanaman ini mandiri sekali. Mandiri sekali ya? Iya. Oke, itu luar biasa nih, pasti seneng nih ibu-ibu yang ada di Iya, rumah ya? apalagi yang Oke. pencintanya bunga Iya, ya. karena, kadang-kadang kan kita harus merawat, tanaman-tanaman seperti itu Iya, kan. Iya, kalau ini mudah sekali kenapa tidak ya? iya benar sekali Bu. Oke. Untuk ukurannya sendiri, apakah ini akan membesar lagi atau bagaimana? Yang tadi saya Mhm, bilang, oh ya Bu ya, yang tadi mhm. saya bilang bahwa ini tanaman perdu. Perdu ya, Jadi jadi dia sulit sekali untuk tinggi ya? tinggi. Mhm, Jadi memang ini tanaman yang cocok untuk menjadi tanaman hias baik mhm. indoor dan outdoor. Iya, Jadi memang kisarannya 7 sampai 12 sentinya iya. tingginya. Iya, bagus. Jadi nanti kan tiba-tiba jadi sebesar pohon mangga kan agak Enggak, agak susah gitu. tiba-tiba jebol. Tiba-tiba jebol ya atapnya. Oke, oke, luar biasa sekali loh Iya, ini karena saya juga baru tahu nih kalau ada tanaman zodiak ini ya di iya. Sumatera Selatan. Oke, luar biasa ini, inovasinya ya. Mungkin untuk pengembangan ke depannya nih mau dibawa kemana nih inovasinya nih? Iya. Ya, oke, terima kasih. Memang pengembangan ini karena ini sudah new normal. Mhm, Kalau kemarin kan kita fokusnya ke rumah-rumah, memang kita PSBB, jadi iya. kita ayo di rumah, memang harus kita kendalikan demam berdarah denggi. Mhm, Jadi ini sudah new normal, perkantoran sudah kembali seperti normal, sekolah seperti normal. Jadi saya udah fokus karena tadi mhm. bahwa nyamuk ini menggigitnya kan di pagi dan sore Sore hari. Jadi hari. saya fokusnya ke perkantoran dan sekolah yang Mhm, sekarang. Jadi sekarang saya lebih gencar ke perkantoran dengan sekolah bahwa denggi ini menggigitnya di pagi hari, pagi tempat kita beraktivitas ya. beraktivitas lah ya, Iya, mhm. beraktivitas. Jadi saya sekarang pengabdian masyarakatnya menginformasikan ada tanaman tuh yang Mhm, cocok untuk kita kendalikan untuk demam berdarah iya. denggi itu, jadi ke sekolah, ke perkantoran Iya, luar gitu. biasa ini. Berarti harus banyak-banyak ini, ke sekolah-sekolah dan perkantoran ya, Iya, bila perlu mungkin ada, suatu kegiatan dan progres yang untuk membagi-bagikan tanaman iya, zodiak di seluruh perkantoran iya, di Sumatera Selatan iya ya. betul sekali Oke, Ibu luar ya. biasa sekali ini, saya setuju banget ini. Oke, Ibu Minarti,
mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah, silakan. Ya. Oke, terima kasih. Jadi sahabat inovasi di rumah, bahwa seperti visinya misinya balik Bang Nofda, setiap masalah pasti ada inovasi. Jadi selalu berinovasi dengan One Day, One Innovation. Sebelumnya setelah ini saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait, khususnya Universitas Kader Bangsa, Rektor Universitas Kader Bangsa, Dr. Haja Irzanita, SA, SE, SKMMKes yang menjadi support secara material maupun moral untuk selalu saya berinovasi. Direktur Pasca Sarjana Bapak Peri Freska, PSD, lalu Kaprodi saya Dr. Verly Oktriadi, MKes, yang menjadi support sistem saya untuk selalu berinovasi. Lalu yang Bapak Wali Kota yang telah mengizinkan saya berinovasi di Kota Palembang, tim penggerak PKK yang selalu menjadi garda terdepan saya bahwa ayo kita berinovasi untuk mengendalikan demam berdarah ini di Kota Palembang. Iya, luar biasa sekali ya, Bu Dr. Minarti. Terima kasih banyak nih atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. Ya, sama-sama, Tetap terus Bu. menginspirasi sahabat inovasi di rumah, tetap terus berinovasi. Kami tunggu inovasi selanjutnya ya. Ya, Oke. Bu. Terima kasih. Baik, sahabat inovasi, dengan diketahui manfaat dari tanaman zodia, maka untuk mengatasi populasi nyamuk yang banyak, masyarakat diharapkan untuk memanfaatkan tanaman zodia sebagai tanaman pengusir nyamuk. Baik, sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast One Day One Innovation, dan kami tunggu like serta subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi.